merefresh kembali lingkungan yang sehat berarti peran K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Dasar hukum di dalam K3 itu sendiri pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 86 87 paragraf 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan ada tanda palang, pengertiannya bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat penyebab kecelakaan itu harus dicegah atau dihilangkan. Tujuan K3 ada 3. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain. Ini sebab-sebab umum kecelakaan, human right, ada regulasi peraturannya, ada hazard dan resikonya. Ini ada piramida kecelakaan, walaupun itu sebenarnya merupakan perbuatan dan kondisi yang tidak aman. Itu merupakan suatu bahaya. Nah, kalau kecelakaannya, ya dia udah kena timpa kontainer yang di atas. Sehat, aman, dan bermakna. Nih, bekerja aman. Pekerjaan kita memberikan suatu nilai, benefit, kebanggaan terhadap kita sendiri. Itu merupakan K3 dari fondasi keberlanjutan perusahaan. Peraturan K3 dan lingkungan terkait ini merupakan wajib diterapkan di seluruh aktivitas kerja. Safety induction ini wajib untuk pekerja maupun tamu. Pekerja itu harus patuh terhadap SOP. Manajemen itu harus menyediakan sumber daya yang mencukupi. Keselamatan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi kita harus stay safe, safety first, tetap sehat, tetap semangat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Lesson learned dari webinar ini ada poin pertama yaitu keselamatan dan kesehatan kerja merupakan usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dalam pekerjaan baik dari perusahaan maupun dari pekerja itu sendiri. Dasar hukum K3 ada pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang diturunkan pada pasal 86 sampai 87 paragraf 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Diturunkan lagi ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Arti dari logo K3 tanda tambah atau tanda palang yang berarti bebas dari kecelakaan dan penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Lalu ada roga bergerigi yang dimaksudkan bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Ada warna putih yang berarti bersih dan suci. Ada warna hijau dengan maksud selamat, sehat, dan sejahtera. Gerigi yang berjumlah 11 berarti 11 bab Undang-Undang Nomor 1 di tahun 70 tentang keselamatan kerja. Prinsip K3 ada 3 yaitu setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan selamat tanpa harus adanya korban. Lalu kecelakaan pasti disebabkan karena ada sesuatu dan penyebab kecelakaan itu harus dicegah dan dihilangkan. Tujuan dari K3 adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas normal. Sebab umum kecelakaan ada 3 yaitu karena saya tidak melihat, karena saya tidak berpikir, dan karena saya tidak tahu. Piramida kecelakaan dimulai dari kematian dan kecelakaan serius, lalu turun ke kecelakaan ringan, turun ke kerusakan properti, turun ke nyaris celaka, dan yang terakhir adalah termasuk tidak dilaporkan dan tidak dicatat, yang mana terisi dengan perbuatan dan kondisi yang tidak aman dan merupakan adanya suatu bahaya. Tahapan manajemen risikonya ada 3 yaitu identifikasi bahaya, menilai risiko, dan tindakan pengendaliannya. Oleh karena itu di perusahaan wajib ada P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dasar hukumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025. Selain P2K3, di perusahaan harus ada SMK3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3. Lalu juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Lalu ada juga peraturan K3 dan lingkungan yang terkait lainnya. Poin terakhir yaitu peran pekerja dan manajemen. Dimulai dari pekerja yaitu harus patuh terhadap SOP institusi pekerja dan menggunakan APD serta melaporkan jika terjadinya bahaya. Sedangkan di manajemen itu harus menyediakan sumber daya yang mencukupi seperti APD. SOP-nya juga harus disosialisasikan dan disebar serta melakukan evaluasi dan perbaikan jika adanya laporan atau adanya masukan dari unit terkait. Ya, itulah lesson dari webinar yang telah dibawakan oleh Ibu Corizon Angelina Singga. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita. Bila mana ada kekurangan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.